Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, innal malaka la yarfa'ul qalama 'anil 'abdi idza adznaba sitta sa'atin fa in taba wastaghfara lam yaktubhu alaihi wa illa katabaha sayyi'ah. Sesungguhnya malaikat mengangkat pina, maksudnya tidak mencatat dari hamba apabila ia telah berbuat dosa. Kada langsung dicatat, diberi tempo selama 6 jam. Artinya diberi kesempatan selama 6 jam. Maka jika ia bertobat dan minta ampun, niscaya malaikat itu tidak menulis dosa tadi atasnya. Dan jika hamba itu tidak bertobat, niscaya malaikat itu menuliskan untuknya satu kejahatan. Nah, lain halnya dengan amal kebaikan. Kalau amal kebaikan, begitu kita melakukan langsung dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Begitu kita membaca salawat, ditulis. Begitu kita membaca zikir, ditulis. Begitu kita membaca Quran, ditulis. Begitu kita berdusta, kada ditulis dulu 6 jam. Bila sudah 6 jam kada dia jua minta ampun kepada Allah, nah hanya ditulis satu dosa. Dan pada lafaz hadis yang lain, fa iza katabaha alaihi wa amila hasanatan qala sahibul yamin li sahibis shimal wa huwa amirun alaihi alqi hadhihi sayyi'ah hatta ulqiya min hasanatihi wahidatan tad'ifal 'ashri wa arfa'u lahu 9 hasanat fatulqa anhu sayyi'ah. Artinya, maka apabila malaikat itu menulis atas orang itu sudah 6 jam, kada juga batu-batu ditulis saya oleh malaikat sebelah kiri, ditulis satu dosa. Dan orang itu lalu berbuat kebaikan, tapi sudah ditulis dosa tadi, sudah 6 jam bang, ditulis oleh malaikat satu dosa. Imbah itu inya berbuat kebaikan, berzikirkah, membaca salawatkah, bertobatkah, bersedekahkah, memberi orang makanankah. Nah, niscaya malaikat yang berada di sebelah kanan berkata kepada malaikat yang bertugas di sebelah kiri, yang mana malaikat yang bertugas di sebelah kanan itu memerintah kepadanya, oh ya malaikat rakib sebelah kanan, buanglah kejelekannya itu, hapuskan kejelekannya itu, sehingga saya bisa melontarkan satu dari kebaikan-kebaikannya yang digandakan menjadi 10. Kan setiap amal kebaikan diganda 10. Nah, jadi sebuting dikurbankan. Yang 10 itu dikurbankan untuk menghapus kejahatan yang ditulis 1 tadi. Ini 9 lagi sisanya. Dan aku angkatkan untuknya yang 9 kebaikan, maka dibuanglah darinya satu kejelekan tersebut. Imam Ghazali mengatakan bahwa alangkah baiknya dan alangkah cepatnya menghapus satu dosa itu apabila sesuai dengan penghapusnya. Maksudnya sesuai dengan penghapusnya itu adalah umpamanya mulut
mulut ini bisa melakukan dosa berdusta, bisa melakukan ghibah, macam-macam lagi dosa mulut. Nah, itu paling cepat menghapus itu dengan dosa, dengan perbuatan baik yang sesuai. Kenapa? Perbuatan baik melalui mulut juga. Jadi orang yang berdusta, orang yang menggibah itu cepat terhapus apabila mulut kemudian digunakan dengan membaca Quran. Mulut digunakan dengan membaca salawat. Mulut digunakan dengan zikir. Mulut digunakan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, maka perbuatan kebaikan dari mulut itu lebih cepat untuk menghapus dosa-dosa yang ada di mulut. Kan jar Nabi kita, atbi'is sayyi'ah bil hasanah tamhuha. Iringkan perbuatan buruk itu, iringkan perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik, niscaya menghapus dia. Umpamanya dosa kita mendengari yang diharamkan Allah, itu dosa liwat telinga. Yang paling cepat menghapusnya apa? Mendengar orang membaca Quran, mendengar pengajian ilmu agama, mendengar zikir, mendengar nasihat-nasihat agama. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang paling cepat menghapus dosa-dosa yang ada di telinga. Sekalipun secara umum perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jahat. Cuma alangkah baiknya kalau kita bisa menyesuaikan itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aznabal 'abdu dzamban kutiba 'alaihi." Faqala a'rabiyyun, "Wa in taba anhu?" Qala muhiya anhu. Qala fa in 'ada? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuktabu 'alaihi. Faqala al-a'rabi fa in taba? Qala muhiya min sahifatihi. Qala ila mata? Qala ila ayyastaghfira wa yatuba ila Allah azza wa jalla. Inna Allah la yamallu minal maghfirah hatta yamalla al-'abdu minal istighfar. Fa idza hamma al-'abdu bi hasanatin katabaha sahibul yamin hasanah qabla ay ya'malaha. Fa in 'amilaha kutibat asyra hasanat summa yudha'ifuha Allah subhanahu wa ta'ala ila 700 dha'fin. Wa idza hamma bi khati'atin lam tuktab alaih fa idza 'amilaha kutibat khati'atan wahidah wa wara'aha husnu afwillah azza wa jalla. Artinya, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka dosa itu ditulis atas hamba itu. Tadi dikatakan sesudah 6 jam ditulis. Lalu orang dusun bertanya, orang Arabi bertanya kepada Rasulullah, jika hamba itu bertobat? Nabi bersabda, dihapus dosanya. Kalau sudah ditulis toh, tobat dihapus. Orang itu bertanya lagi, jika ia kembali melakukan dosa? Nabi SAW bersabda, ditulis lagi atasnya. Orang itu bertanya lagi, jika ia bertobat? Nabi SAW bersabda, dihapus dari catatan amalnya. Orang itu bertanya, sampai kapan wahai Rasulullah? Sampai kapan Allah mencatat menghapus itu? Nabi SAW bersabda, sampai ia minta ampun dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun beberapa puluh ratus kali sehari berbuat dosa, ia bertobat dihapus. Berbuat dosa catat, bertobat dihapus. Berbuat dosa tobat dihapus. Nah,
Sesungguhnya Allah tidak bosan dari memberi ampunan, sehingga hamba itu bosan dari meminta ampun. Nah, kecuali kita hanang kulir minta ampun.